Sahabat, kita berjumpa lagi. Kita akan berangkat dari satu hati yang jujur ya, atas apa yang telah dan atau mungkin sedang kita rasakan. Ada banyak hal dalam hidup yang membuat kita ini bisa takut, bisa cemas, bisa gelisah. Nah, perasaan itu berkecamuk di dalam hati kita oleh banyak sebab yang kadang-kadang kita sulit untuk menguraikan satu persatu apa yang menjadi sebab. Dan saya hanya ingin mengambil satu kesimpulan secara umum, berusaha untuk menjawab atau mencari tahu apa sih yang seringkali membuat seseorang itu bisa merasa takut, bisa merasa cemas. Nah, orang takut karena dia merasa dirinya terancam. Ada sesuatu yang bisa mencelakai diri. Ada sesuatu yang bisa merebut apa yang dianggapnya berharga, atau mungkin apa yang hendak diharapkan, atau apa yang dimilikinya. Orang bisa takut karena neraka. Karena neraka akan mengambil kesempatan untuk bisa mendapatkan surga. Orang bisa takut karena sakit itu bisa merebut kenyamanan. Sakit itu akan menghabiskan uangnya. Sakit itu bisa menyita waktu produktifnya. Orang takut begal karena apa? Karena dia bisa terampas motornya. Bahkan juga bisa terampas nyawanya. Nah, intinya sahabat, orang takut karena ia merasa diri terancam. Dan orang merasa terancam karena apa? Ada sesuatu yang dianggap sebagai milik yang ingin ia pertahankan. Nah, dari sinilah sahabat, kita bisa menguraikan betapa banyaknya ketakutan kita itu. Karena kita melihat begitu banyaknya ancaman yang ada di sekeliling kita. Kita sadar banyak hal yang menjadi milik kita, yang menjadi hak kita, yang ingin kita pertahankan itu. Nah sahabat, tentu ini hal yang naluriah, ini hal yang alamiah, sehingga wajar kalau kita melakukan. Nah, namun upaya untuk mempertahankan itu sering menjadi beban yang mengikat kita, apalagi ada banyak hal yang selalu kita berusaha untuk mempertahankan, tetapi kita tidak bisa mempertahankannya. Hidup kita tidak bisa kita pertahankan ketika tiba saatnya harus berakhir. Kesehatan kita tidak bisa kita pertahankan ketika tiba waktunya kita lemah. Suami atau istri kita tidak bisa pertahankan agar selalu bersama dengan kita di dunia ini ketika tiba saatnya kita harus berpisah. Nah, anak kita tidak bisa kita pertahankan. Kalau sudah tiba waktunya, mereka menjadi dewasa dan mandiri dan sebagainya dan seterusnya. Nah, jadi upaya untuk mempertahankan hal-hal itu selain tidak mungkin, juga pasti akan menyita perasaan kita dan menyiksanya dan membuat ketakutan itu menjadi makin dalam dan membuat kehidupan kita itu bisa terasa makin ngeri. Nah, oleh karena itu kita diajak, sahabat, untuk menyadari adanya sebuah kekuatan yang diperoleh dari kesadaran kesendirian. Sebab apa? Sebab kalau kita renung-renung lebih dalam banyak hal sebenarnya kita ini sendirian. Meskipun kita ini makhluk sosial yang selalu memerlukan orang lain, kehadiran orang lain, namun kita sebenarnya sendirian. Kita dilahirkan ke dunia ini sendiri. Tidak ada sesuatu apapun yang kita bawa, tidak ada sesuatu yang menjadi milik. Karena dengan telanjang aku keluar dari rahim ibuku. Nah, saat nanti kita kembali kepada Tuhan, kita pun juga sendirian. Dengan telanjang pula aku akan kembali ke dalamnya. Ayub pasal 1 ayat 21. Itu sebuah lagu yang pasti sahabat pernah mendengar ya. Ku tak membawa
apapun juga saat ku datang ke dunia, ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Jadi sebenarnya kita sendiri, tidak ada orang yang menemani, tidak ada harta yang menyertai. Saat kita datang, juga saat kita kembali. Jadi apa yang bisa kita pertahankan? Bahkan yang setiap tahun muncul ya dalam urut-urutan orang terkaya, versi majalah apa, ia pun juga akan sendiri, sahabat. Nah, kesadaran bahwa kita memang sendiri ini penting. Ini yang akan ya, memberikan kepada kita balancing, ya, keseimbangan ketika kita sudah mulai mungkin merasa takut, ya, merasa cemas, takut kehilangan apa yang selama ini kita anggap sebagai milik yang berharga, yang ingin kita pertahankan, padahal sesungguhnya bukan kepunyaan kita. Nah, dengan kesadaran bahwa kita sendiri, ya, kita akan menjadi lebih rela ketika pada saatnya nanti ternyata semua-muanya itu harus tiada. Kita betul-betul merasa kosong dan memang tidak punya apa-apa. Hati kita lalu apa? Akan terpaut, lalu akan apa? Terpaku. Bukan pada hal-hal yang sementara. Tapi sebaliknya, kekosongan dan kesedihan itu diisi oleh kehadiran Tuhan. Dia akan memenuhi hati kita. Dia yang akan menjadi orientasi hidup kita. Sehingga dalam kekosongan, dalam kesendirian itulah, maka kita justru akan merasa penuh. Karena dipenuhi oleh Tuhan. Itu yang akan menjadi kekuatan kita. Ketika kita berhadapan dengan begitu banyak hal yang mengancam kita, yang akan merebut apa yang kita anggap berharga, karena ada yang lebih berharga, yang memenuhi kekosongan kita, yaitu Tuhan. Nah, sahabat, sampai di sini kita bertemu dan kita akan kembali berjumpa di lain waktu. Tuhan memberkati kita.